Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan bab 4 yaitu tentang manajemen dan lingkungan eksternal organisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama Asnaf Brilianto Ahmada, yang kedua Adifta Himahyasya, yang ketiga Pradika Ramadhani. Berikut presentasi dari kami. Yang pertama adalah peta konsep. Teman-teman dapat melihat bentuk dari peta konsep pada buku manajemen atau pada slide sekarang. Peta konsep tersebut berisi haluan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini. Selanjutnya adalah faktor-faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi suatu organisasi yang terdiri atas berbagai macam unsur yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Faktor lingkungan eksternal organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Dan yang kedua adalah lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal makro adalah unsur-unsur yang tidak berpengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi. Berikut adalah komponen-komponen lingkungan eksternal mikro yang paling berpengaruh dan penting adalah yang pertama, para pesaing kompetitor. Lingkungan persaingan perusahaan tercermin dari tipe, jumlah, dan norma-norma perilaku organisasi pesaing. Dengan pemahaman akan lingkungan persaingan yang dihadapinya, organisasi dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga lebih mampu mengoptimalkan operasi-operasinya. Misal, untuk meningkatkan bagian pasarnya di mana produk dan harga sama dengan para pesaing, perusahaan harus menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pembungkusan, pelayanan, atau promosi. Yang kedua adalah langganan atau customer. Strategi kebijaksanaan dan taktik-taktik pemasaran perusahaan sangat tergantung situasi pasar dan langganan. Biasanya manajer pemasaran menganalisis profil langganan sekarang dan potensial serta kondisi pasar dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran perusahaan berdasarkan hasil analisis tersebut. Yang ketiga adalah pasar tenaga kerja, labor supply. Organisasi memerlukan sejumlah karyawan personalia dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pemahaman, sehingga organisasi perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan mendapat karyawan-karyawan tersebut. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan kebutuhan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Yang keempat adalah lembaga-lembaga keuangan. Organisasi-organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank-bank komersial, bank-bank instansi, dan perusahaan-perusahaan asuransi termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatan-kegiatannya. Yang kelima adalah para penyedia atau supplier. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber-sumber dari sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku mentah, bahan pembantu, pelayanan, energi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi keluaran. Oleh sebab itu, setiap organisasi tergantung pada para penyedia bahan-bahan dan peralatan-peralatan tersebut. Yang terakhir adalah perwakilan-perwakilan pemerintah. Hubungan organisasi dengan perwakilan-perwakilan pemerintah berkembang semakin kompleks. Perwakilan-perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi organisasi dalam operasinya, prosedur perizinan, dan pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya adalah komponen-komponen lingkungan ekstern makro. Yang pertama, perkembangan teknologi. Dalam setiap masyarakat atau industri, tingkat kemajuan teknologi memainkan peranan berarti pada penentuan produk dan jasa yang akan diproduksi, peralatan yang akan digunakan, dan bermacam-macam operasi akan dikelola. Yang kedua adalah variabel-variabel ekonomi. Para manajer akan selalu terlibat dengan masalah-masalah biaya sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Biaya-biaya ini berubah-ubah setiap waktu karena pengaruh faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga adalah lingkungan sosial kebudayaan. Lingkungan sosial kebudayaan suatu masyarakat merupakan pedoman hidup yang menentukan bagaimana hampir seluruh organisasi dan manajer akan beroperasi. Lingkungan ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang dibentuk oleh tradisi, pendidikan kelompok etnis, ekologi, demografis, geografis, serta agama dan kepercayaan dari sekelompok atau seluruh masyarakat tertentu.
Yang keempat, variabel-variabel politik dan hukum dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi perusahaan. Manajer tidak mungkin mengabaikan iklim politik, peraturan-peraturan pemerintah maupun konsekuensi-konsekuensi atau dampaknya terhadap pemerintah dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah dimensi internasional. Komponen internasional dalam lingkungan eksternal juga menyajikan kesempatan-kesempatan dan tantangan, serta mempunyai potensi menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada operasi perusahaan. Kekuatan-kekuatan internasional ini berpengaruh melalui perkembangan politik dunia, ketergantungan ekonomi, penularan nilai-nilai, dan sikap hidup serta transfer teknologi. Selanjutnya adalah organisasi dan lingkungan. Yang pertama, usaha mempengaruhi lingkungan eksternal mikro. Yang dimaksud adalah manajer harus memusatkan usaha-usahanya pada aspek-aspek kunci lingkungan yang kritik bagi tujuan tertentu organisasi. Yang kedua adalah peramalan atau forecasting dan lingkungan eksternal makro. Kelangsungan operasi perusahaan sering sangat tergantung pada antisipasi dan adaptasinya terhadap perkembangan lingkungan eksternal makro. Yang ketiga adalah perancangan organisasi dan lingkungan. Cara paling penting bagi manajer untuk menyesuaikan tentang lingkungan eksternal adalah melalui pengembangan dan implementasi rencana-rencana bagi organisasinya. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial manajer. Yang dimaksud adalah tanggung jawab sosial berarti bahwa manajemen mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di dalam pembuatan keputusannya. Tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh para manajer organisasi perusahaan karena aspek ini merupakan syarat utama bagi berhasilnya perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Tanggung jawab sosial manajer berhubungan dengan etika. Etika berkenaan dengan pendapat tentang benar dan salah, lebih khusus dengan kewajiban moral seseorang pada masyarakat. Etika ini merupakan sistem ungkapan-ungkapan yang menyangkut perilaku, pembuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dalam hidupnya. Berikut adalah 5 faktor yang mempengaruhi komponen keputusan-keputusan pada masalah etika, yaitu pertama, hukum, kedua, peraturan-peraturan pemerintah, ketiga, kode etik industri dan perusahaan, keempat, tekanan sosial, dan yang terakhir adalah tegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa dalam dekade sekarang, para manajer semakin dituntut untuk mengikuti dan mentaati hukum dan standar-standar etika masyarakat. Pada waktu yang sama, perhatian manajer harus dipusatkan pada pemberian tanggapan-tanggapan organisasi terhadap masalah-masalah organisasi. Hal ini mempunyai 2 konsekuensi utama. Yang pertama adalah banyak organisasi sekarang mengesampingkan tujuan utamanya memaksimalkan keuntungan. Dan yang kedua adalah pencapaian hasil-hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi semacam peralatan untuk membantu sukses organisasi. Menurut Yuke Rahmawati 2014, prinsip-prinsip berinteraksi dengan akhlak Islami yang pertama adalah kejujuran atau asyidq. Di antara makna jujur adalah hendaknya seorang pengusaha tidak mempromosikan dagangannya dengan propaganda yang dusta dan sumpah bohong, atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang dijual untuk mengelabui pembeli, sebagaimana yang kita lihat pada era sekarang ini. Iklan dan promosi suatu produk atau barang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Yang kedua adalah amanah. Sesungguhnya menutupi aib dan promosi yang berlebihan terhadap barang yang dijual tidak akan menambah rizki. Bahkan hal tersebut dapat menghapus dan menghilangkan keberkahannya. Harta tidaklah akan bertambah dengan berkhianat, sebagaimana ia juga tidak berkurang dengan bersedekah. Yang ketiga adalah toleransi. Di antara makna toleransi adalah hendaknya seorang pengusaha menjaga hak-hak mitra bisnisnya, tidak menjadikan harta sebagai penyebab ketamakan dan kerakusan atas hak-hak orang lain, terlebih setelah usahanya sukses. Yang keempat adalah menepati janji. Dalam Islam ada beberapa cara yang digunakan untuk menguatkan janji atau transaksi muamalah. Di antaranya 1. Al-kitabah atau pencatatan, 2. asy-syahadah atau kesaksian, 3. jaminan baik berupa orang atau barang. Maka sangat diperlukan bagi seorang pengusaha untuk konsisten dengan ajaran dan norma ini agar dapat mengatasi segala problem dalam muamalah mereka.
Menurut Ahmad Nur Zaroni 2007, tujuan manajemen bisnis dalam Islam untuk mencapai 4 hal utama. 1. Target hasil, yaitu profit materi dan benefit non-materi. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencapai profit setinggi-tingginya, tetapi juga dapat memperoleh dan memberikan benefit non-materi kepada internal organisasi perusahaan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. 2. Benefit, yang dimaksud tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga benefit non-materi. Yang ketiga adalah pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Yang keempat adalah keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan tiap tahun harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat berkembang dalam kurun waktu yang lama. Yang terakhir adalah keberkahan. Semua tujuan yang telah mencapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menetapkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Menurut Hosain 2013, organisasi akan menjadi lebih efektif apabila manajer mengaplikasikan prinsip manajemen Islam. Dampak manajemen Islam terhadap kinerja studi empiris yang dilakukan di Bangladesh oleh Hosain menyimpulkan bahwa semakin banyak pengelola menerapkan prinsip manajemen Islam, organisasi menjadi lebih efektif. Mengamati hal itu, tumbuh kembang organisasi bertumpu pada ilmu dan disiplin yang diterjemahkan melalui doa, upaya terpadu, keadilan, pembayaran, dan prinsip-prinsip manajemen Islam lainnya. Dia menemukan bahwa ada hubungan positif antara kinerja dan pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen Islam yang dipraktekkan oleh organisasi yang dipelajari. Menurut Sulaiman, Sabian, dan Othman 2014, implementasi dari manajemen Islam akan meningkatkan nilai-nilai yang telah ada melalui refleksi perilaku orang-orang dalam organisasi dan setuju bahwa manajemen syariah memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawan sebagai serta organisasi. Namun ada perbedaan besar berkaitan dengan nilai dan etika, kesadaran dan disiplin yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya, kesadaran bahwa ada Tuhan atau Allah, dosa dan pahala berasal dari Allah. Singkatnya, penerapan manajemen Islam akan membantu organisasi tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga meningkatkan nilai melalui refleksi perilaku orang-orang di dalam organisasi. Ini akan mempengaruhi seluruh kinerja organisasi secara internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah beberapa sumber yang kami gunakan dalam presentasi ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.